kebetulan kakaknya Islam nih. Iya. Ini kak, saya mau ajak kakaknya buat tutup aurat, mau nggak kak? Tapi kan seandainya mau nutup aurat atau enggak kan itu ya kita kan kak. في لياليك أمل بناديك مشتاق لعنيك وحشني لقاك بالي مشغول بهواك على طول والليل يطول وأنا مش وياك كل يوم يفوت Misi kak, Iya. lagi sendirian ya? Iya. Sebelumnya boleh nanya nggak kak? Kenapa? Agamanya apa ya kak? Kalau saya Islam sih kak. Nah kebetulan kakaknya Islam nih. Iya. Ini kak, saya mau ajak kakaknya buat tutup aurat, mau nggak kak? Gimana kak? Mau ngajak kakaknya buat tutup aurat, mau nggak? Buat apa ya kak? Kak gini loh, kan kebetulan kakaknya ini Islam. Nah, Iya. kebetulan saya lagi lihat kakaknya dari jauh tadi. Nah, Iya. di sini saya tertarik aja buat ngajak kakaknya buat coba tutup aurat. Tapi kan seandainya mau nutup aurat atau enggak kan itu ya kita kan kak. Tapi kan seandainya mau nutup aurat atau enggak kan itu ya kita kan kak. Iya sih benar Iya. hak kita. Tapi kan kakak juga nggak bisa menolak di dalam Islam kan kita punya kewajiban sama seperti sholat gitu kan untuk menutup aurat, dan itu kan wajib gitu ya. Memang setiap orang punya hak kan, haknya Iya. masing-masing buat menolak atau tidak melakukannya. Tapi mau nggak mau kan tetap wajib. Kalau wajib kan nggak boleh ditinggalkan, sama seperti sholat gitu kan. Tapi kan seandainya gini, daripada saya pakai hijab habis itu saya karena terpaksa kan ya nggak, malah nggak bagus kan kak. Saya nggak paksa kakaknya pakai buat 24 jam enggak. Iya. Enggak, saya nggak suruh kakaknya buat pakai 24 jam nanti enggak. Mungkin sebentar aja, 5 menit aja gitu. Nanti kakak mau lepas lagi, mau kembali seperti ini nggak apa-apa kak. Mungkin ini cuma sebagai renungan, mungkin kakaknya entah kapan atau 1 tahun ke depan atau 2 bulan ke depan kakak ada niatan gitu buat tutup aurat. Tapi di sini kan saya nggak paksa kakak pakai seterusnya, enggak. Sebentar aja di sini buat coba aja gitu, apa salahnya gitu. Tapi ini tujuannya cuma buat itu, biar seandainya saya buat renungan dan lain sebagainya. Iya itu aja kak gitu. Ya udah, boleh lah kak dicoba. Tapi saya duduk di sini Iya, sharing-sharing dulu, iya. boleh? Oke. Sebelumnya kakaknya dari mana ini? Saya dari Ambarawa, Ambarawa itu di mana kak? Semarang, kabupaten tapi. Oh terus sekarang di sini lagi ngapain? Lagi main sih sama teman-teman kerjaan. Oh lagi liburan gitu. Iya. Berarti udah lama di sini atau udah baru? Gitu? Aku ke Jogja dari kemarin. Oh baru Iya. kemarin. Berarti di sini di hotel di mana kak? Saya ya kemarin sempat buka penginapan sih. Tapi ini paling nanti agak malam dikit udah pulang ke Ambarawa juga. Oke lah. Sekarang balik. Iya, soalnya udah dari kemarin. Besok kan saya juga kerja kak. Oh oke gitu. Iya. Dia boleh kenalan dulu kak? Iya, nah. Oke udah. Oh sebelumnya kak Hana kan mungkin udah punya pendiriannya masing-masing atas Iya. penampilannya. Iya. Kan setiap orang punya pilihannya masing-masing dan alasannya masing-masing. Kak Hana mungkin punya alasan tersendiri kenapa sampai sekarang belum siap buat pakai hijab atau tutup aurat, padahal kan itu kewajiban. Kan setiap orang atau Iya. wanita kan punya alasan lah masing-masing. Kalau alasan kakak sendiri itu apa? Gimana ya kak? Pertama mungkin soal teman-teman di sekitar saya tuh juga jarang yang pakai hijab sih. Kemudian kayak saya emang suka main ke tempat-tempat yang seandainya kalau kita berhijab masuk itu agak gitu juga sih, ya kan? Nggak cocok. Iya. Terus takutnya kalau beberapa kali sih ada yang ngingetin kamu berjilbab atau enggak. Tapi kalau menurut saya kan ini kan badan saya otoritas saya. Terus kalau seandainya kita cuma pakai hijab karena terpaksa, itu malah nggak baik sih menurut aku. Dan sebenarnya kayak mentalnya aja juga belum mau sih kak. Emang pengen mau kayak gini dulu aja sih. Tapi dari kalangan keluarga atau orang tua pernah suruh atau memang nggak sama sekali kak? Pernah nyuruh karena ibu saya berhijab. Oh ibunya nggak berhijab? Iya. Gitu. Jadi orang tua berarti terutama ibu udah sering nyuruh ya? Iya udah lumayan sering nyuruh sih. Cuma karena emang akunya yang bandel atau apa, akunya yang belum mau. Wajar ya Iya. sebagai anak. Tapi orang tua kakak tetap udah jadi contoh yang baik Iya. buat kakak. Mungkin memang apalagi kita kan cuma manusia biasa nggak Iya. sempurna ya, kita juga nggak bisa memaksakan sesuatu hal yang belum terbiasa sama kita. Sama kayak kak, setiap orang kan punya otoritas terhadap dirinya Iya. masing-masing. Kita nggak bisa paksakan gitu. Tapi juga kita nggak bisa memungkiri atau menolak nggak bisa kita tunda-tunda juga seterusnya gitu ya. Kita nggak bakal hidup itu kan nggak mungkin semakin buruk ya. Iya. Tetap ada juga yang makin lebih
baik lagi gitu. Nggak mungkin kita bakal seterusnya gini-gini aja hidup saya. Sebenarnya tuh juga maksudnya udah tahu sih kalau hijab apalagi buat orang Islam itu wajib kan buat cewek kan. Tapi emang karena hatinya aja sih Kak belum kebuka. Takutnya nanti juga jadi mainan gitu. Iya, daripada aku lepas nanti pakai lagi ya mendingan belum sih selama mentalku belum kuat, belum benar-benar dari hati. Kalau menurut aku mendingan jangan. Soalnya juga banyak juga pakaiannya itu atau penutup hanya sebagai penutup aja. Banyak juga disalahgunakan sekarang, banyak banget yang viral-viral Nah, mereka menggunakan hijab tapi melakukan yang enggak jadinya yang kena jadi kita yang nggak tahu apa-apa jadi iya sih benar kalau itu benar. Kalau berarti dari kalangan keluarga kakak nggak pernah maksudnya orang tua nyuruh tapi nggak sampai maksa gitu atau gimana? Pernah dipaksa sih. Iya, pernah bener-bener sampai dipaksa sampai dulu waktu kuliah kan waktu sekolah ya. Sampai bener-bener seragam dikasih yang baju panjang dan sebagainya. Tapi ya emang karena hatinya belum kebuka aja sih kayaknya sih. Sampai sekarang belum kebukanya. Kalau ayah sendiri ya kak? Sama, dua-duanya udah sering nyuruh. Tapi emang akunya aja sih yang belum mau. Ya karena memang juga terutama ayah itu kan punya tanggung jawab besar terhadap kita wanita perempuan. Karena surga ayah itu kan tanggung jawab kita sebagai anak perempuan. Karena ketika kita keluar rumah menampakkan satu helai rambut saja, maka yang jadi menerima balasannya adalah ayah kita dimasukkan ke neraka dan itu dijamin, dan suami kita juga dan anak laki-laki kita juga. Saya juga sama kayak kakak dulu nggak mau lah pakai hijab, kayaknya nggak cocok. Seorang saya kayaknya nggak mungkin deh kayak gitu karena nggak cocok lah, nggak pantas lah karena akhlak belum baik, masih semuanya belum baik. Ternyata berhijab itu nggak bisa dijadikan alasan akhlak belum baik. Karena hijab itu wajib bukan hanya untuk orang baik saja, tapi wajib buat kita yang muslimah. Tapi kan setidaknya kita meskipun nggak mau langsung sempurna, setidaknya kita berproses aja kak, daripada nggak sama sekali atau menolak gitu. Banyak sekarang banyak sekali muslimah sekarang yang kita nggak bisa bedakan gitu. Kadang kita kalau ngelihat cewek-cewek terbuka, kita harus tanya dulu kak agamanya apa ya, takut salah-salah gitu kan. Tapi kalau dia berhijab udah tahu kan pasti muslim. Tapi kalau nggak kak? Berapa tahun proses kakak dari yang dulu belum berhijab sampai kayak gini? Dulu saya memang dari kecil sampai SMA emang kayak udah berapa tahun mungkin ya, sekitar 19 tahun ya, sekitar 19 tahun memang sama seperti kakaknya hidup, jadi menolak banget berpakaian tertutup. Ini intinya apalagi pergaulan bebas, jadi udah lingkungannya apalagi berpikiran untuk pakai hijab itu sama sekali, apalagi pakai pakaian tertutup nggak suka. Emang sukanya kayak gini, nggak suka diatur-atur. Banyak juga dari orang-orang sekitar, entah teman-teman pakai hijab lah apa lagi gini orang-orang sekitar nyuruh, tapi saya tetap nolak. Itu bukan kemauan saya, kamu nggak bisa maksa saya sampai kadang berantem gitu. Tapi ternyata nggak ada yang tahu yang namanya hidayah juga ya. Apa yang bikin kakak langsung memutuskan untuk berhijab? Kayak gini ya, memang dulu saya kayak ngerasa masa ya, entah mungkin ada teguran juga dari Allah gitu tuh ya, mungkin yang saya nggak sadari, atau memang saya juga mikirnya dulu saya nggak akan pernah berhijab Pak. Bahkan dulu sempat saya ingin ikut ke agama masa lalu saya lah, ikutnya pindah agama malah kayak gitu malah. Tapi Allah kasih teguran sama saya juga mungkin dari sana pikiran saya terbuka. Gak mungkin, saya selalu ngerasa saya bakal hidup 1000 tahun lagi, saya selalu ngerasa saya akan hidup 1 tahun lagi, padahal ketika saya sadar belum tentu saya masih hidup, nanti 1 jam lagi saya belum tentu hidup. Mungkin sekarang saya masih sehat, mungkin sekarang masih bisa jalan, masih bisa nafas dengan bebas, tapi saya nggak bisa menjamin hidup saya nanti jam 12 apakah saya masih bernafas. Itu yang membuat saya kok gini-gini terus, yang kapan saya ada perubahan, kapan saya berubah. Mungkin nggak langsung sempurna kayak gini, pelan-pelan aja. Yang awalnya mungkin pakai pakai baju pendek jadi baju panjang, yang awalnya pakai celana jadi rok. Intinya pelan-pelan aja. Yang dulunya juga banyak yang bilang, kamu nggak cocok pakai hijab, nanti kan terbuka, kan bisa semir rambut gini iya gitu. Sih, iya. Jadi aku jadi insecure dulu kak, kayaknya iya deh, kayaknya kayak gitu, jadi nggak cocok banget pakai hijab, jadi kadang dijauhin sama teman gitu kan, mental nggak kuat. Dulu ya, circle kan juga ngefek sih kak. Kadang bertahan cuma 3 hari dulu, habis itu lepas lagi, coba lagi bertahan 3 hari, lepas lagi, tapi seterusnya saya tetap lawan rasa itu, akhirnya bertahan sampai sekarang dan insya Allah lebih baik lagi. Sebenarnya itu nggak ada yang tidak mungkin asalkan memang niat kita mau, dan kita mau berproses dan nggak mau nyerah gitu.
masa kita kalah sama setan gitu, nggak mungkin kan. Kita harus tetap juga melawan apa nafsu kita juga, kita harus bisa berubah. Kita juga kan sadar kita juga pendosa gitu, pekerja, masa kita terus berbuat dosa gitu kan Kak. Tapi kalau sholat gitu masih nggak Kak? Kalau sholat iya sih, Masih ya. walaupun maksudnya agak bolong-bolong juga sih ya, nggak apa-apa ya. tapi setidaknya kalau sholat masih, soalnya kalau di rumah tetap bapak ibu ngingetin buat sholat dan lain sebagainya. Kalau di rumah mungkin kalau keluar gini juga enggak sih. Oke. Berarti kakak ini udah pakaiannya memang kayak gini terus, apa pernah nggak buat coba-coba pakai pakaian tertutup kayak gamis atau hijab-hijab besar itu pernah nggak? Untuk di momen-momen tertentu pernah sih. Momen-momen Iya, tertentu. tapi cuma momen tertentu. Contoh kayak ada acara keluarga atau nikahan seragam dari saudara-saudara gitu kan biasanya dibuat kayak gitu. Ya, cara-cara- Beberapa kali pernah. Oh, kayak gitu. Yang tertutup banget atau masih Enggak sih pakai rok, pakai kayak gitu. bener-bener pakai gamis gitu. kayak gitu? Nah, tadi kan kakak nolak nih. Iya. Kalau sekarang saya ajak buat mencoba, nanti dilepas lagi nggak apa-apa Kak, it's okay, cuma sebagai renungan aja gitu kan. Mungkin kakak juga kayak gini dapat pahala kok. Apalagi kan sayang pasti sama ayah ya, orang tua gitu. Setidaknya kita apa ya, kita mengaku belum baik lah. Jadi kita belum baik, setidaknya kita kasih pahala ke orang tua kita gitu. Sebenarnya orang tua kita itu nggak butuh uang dari kita, nggak butuh harta dari kita. Yang orang tua itu butuh adalah apa ya, pahala dari kita, doa dari kita berbakti sama orang tua. Jadi jangan sampai kita benar-benar nyesel kehilangan semuanya gitu. Allah masih baik sama kita, udah apa ya, udah lalai sama kewajiban kita, udah banyak banget kita ngelakuin dosa, tapi kenapa ya, Allah masih kasih kita hidup loh sampai sekarang, masih kasih kita kesempatan buat berubah. Itu tandanya apa? Kita dikasih kesempatan disuruh berubah, Allah masih tunggu kita. Jangan sampai Allah murka gitu. Lewat dulu ya Bu. Sampai Allah murka, nanti kan Allah ambil semuanya, jadi hilang semua nikmatnya. Ini jangan pernah menunggu aja. Intinya kayak gitu aja sih. Jadi gimana nih Kak, mau nggak? Coba dulu ya Kak ya. Coba dulu nggak apa-apa. Oke. Makanya bisa masangin kan? Oh, bisa langsung aja di sini. Bisa dilepas dulu tasnya Kak atau gimana? Kalau pakai cadar itu pernah nggak Kak? Belum pernah sih. Belum pernah sama sekali ya. Tapi sering nggak kalau ngelihat tadi sosial media gitu orang-orang yang bercadar gitu? Iya sih sering, maksudnya di daerah kan juga Ada? iya, juga maksudnya ada. juga ada yang berjalan. Kalau pendapat kakak orang-orang yang udah tertutup kayak gitu gimana? Biasanya kalau ngelihat lah gitu dari hatinya atau pikirannya gitu. Kalau saya sih karena emang orang-orang di sekitar saya banyak yang kayak gitu, termasuk temen. Ada teman kakak yang bercadar? Dulu enggak sih, tapi sekarang emang bener-bener setelah nikah. Ya makanya kan tadi kan aku tanya prosesnya kakak kayak gini tuh berapa lama dan lain sebagainya gitu kan. Karena emang ada beberapa temenku yang dulu kayak gini, setelah nikah beberapa tahun kemudian dia bisa sampai bercadar juga, nggak cuma satu dua orang. Benar Kak, kadang apa kalau udah menikah itu memang berpengaruh banget. Karena apa? Suami itu punya tanggung jawab besar, karena suami kan adalah imam buat kita, atau nanti juga bakal apa buat anak-anak kita gitu. Kalau seorang punya suami kan apa, surga kita seorang perempuan ada di suami. Jadi suami kita punya tanggung jawab besar untuk apa ya, untuk buat kakaknya juga harus tutup aurat. Selain berbakti juga, kakak juga harus sadar kakak juga apa madrasah buat anak-anak kakak gitu. Gak mungkin lah kakak bakal nurunin sifat jelek ke anaknya kan. Setiap orang tua pengen yang terbaik buat anaknya, sama seperti orang tua kakak pengen yang terbaik buat kakak. Jadi kakak juga pasti kalau punya anak pengen yang terbaik buat anaknya. Itu kan kayak gitu nggak? Nggak mungkin lah suka nanti kalau anaknya disentuh-sentuh sama orang, dilecehin sama orang gitu aja. Karena banyak banget perempuan sekarang menjadi korban-korban laki-laki yang kurang ajar gitu. Jadi mungkin di sini orang tua yang perlu kuat nasihatin kita, itu kayak gitu sih. Ini beneran nggak apa-apa nih Kak? Nggak apa-apa. في لياليك أمل بناديك مشتاق لعنيك وحشني لقاك بالي مشغول بهواك على طول والليل طول وانا يا رسول الله يا حبيب الله tak pernah ku tatap wajahmu. Berubah banget loh dari yang tadi. Apa iya? Bener berubah banget. Beda banget sama yang tadinya. Mohon maaf ya, agak terbuka ya, jadi agak barbar. Kalau sekarang kayak lagi lebih terlindungi aja. Jadi kalau kayak gini kan lebih kalem gitu rupanya ya. Kalau nah, karena pakaian itu nggak mungkin lah kalau kita lagi pakai gini kita jingkrak kan nggak mungkin ya kita lancar-lancar. Tapi kalau kayak gini kan lebih kalem aja gitu. Kayaknya kan belum pernah nih coba pakai cadar Kak. Sekali berubah transformasinya. Sekali aku coba ya. Siapa tahu apa ya? Takutnya
pokoknya apa ya, jangan ditunda-tunda aja. Ini cuma sebagai renungan aja gitu. Aku yang merinding. Udah kuat? Apa? Udah kuat belum? Udah. Ya. Coba ngaca. Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Makanya cantik banget. Cantik banget loh, Masya Allah. Aku yang terharu lihatnya. Saya berubah banget dari yang tadi sama yang ini, ya Allah. Masya Allah. Gimana perasaannya lihat dirinya kayak gini, Kak? Tapi jujur ini Masya Allah cantik banget. Ya kaget sih Kak, serius. Kaget. Iya, soalnya kan emang aku belum pernah pakai baju yang kayak gini. Tertutup banget gak pernah ya? Iya, paling kan kalau di beberapa kesempatan pakai jilbab tapi bajunya nggak pernah yang kayak gini. Nggak pernah pakai kerudung yang kayak gini, nggak pernah pakai cadar apalagi ya. Itu sama sekali ini first time aku pakai cadar. Iya. Kayak gini ya, benar-benar tertutup banget Iya. jadi kayak gini. Soalnya wanita itu adalah fitnah terbesar, fitnah terkejam gitu. Iya. Dan dosanya membuka aurat itu bukan main-main, Kak. Besar banget. Kalau kita seandainya tahu itu mungkin bakal mengerikan. Seandainya kita sadar dan kita lebih mengkaji lagi, mungkin Iya. kita bakal sadar secepatnya gitu kan. Apa ya, apalagi kan sebenarnya kalau cadar itu sunnah gitu, gak diwajibkan. Cuma Iya. kan kalau ada yang mewajibkan, ada yang sunnah gitu kan. Tapi Iya. juga wajah itu juga fitnah terbesar. Apa ya? Kadang juga kita apa ya, wanita itu bisa apa ya, godaan terbesar buat laki-laki. Iya, gitu paham kan. Paham banget kan, pastinya kita harus benar-benar, kita nggak bisa 100% nyalahin laki-laki. Ih, kamu nggak sopan ya, pegang-pegang ngelecehin. Iya. Tapi kita yang ngundang mereka buat ngelakuin itu. Jadi sepenuhnya nggak bisa salahin laki-laki Iya. gitu. Jadi mungkin ini sama-sama buat introspeksi buat diri kita. Saya nggak bermaksud menasehati kakak atau merasa lebih baik dari kakak, enggak. Tapi di sini sama saya mengingatkan saudari saya, siapa tahu kakak mau ambil atau tidak itu kembali ke kakak. Tapi nasihat saya kepada saudari saya, apa ya, hidup di dunia itu memang enak, Kak, tapi nggak selamanya enak gitu kan ya. Kalau kakak mengajar dunia, insya Allah dapat dunia. Tapi kalau kakak mengajar dunia dan akhirat, kakak mendapatkan keduanya. Mungkin next time setelah ini, karena aku juga udah, tadi kan kakaknya juga jelasin panjang lebar ke aku manfaatnya atau kewajiban aturannya, bisa lah besok dicoba pelan-pelan sih Kak. Coba aja pelan-pelan, intinya mulai dari apa ya, hijab dulu kah Iya. atau apa. Tapi kalau bisa benar-benar niat aja dulu. Soalnya banyak banget juga yang berhijab sekarang kan, tapi mereka berpakaian tapi telanjang. Iya. Itu kan kata Allah itu kan di neraka itu lebih banyak wanita. Kenapa? Mereka berpakaian tapi telanjang. Mereka pakai hijab banyak sekarang, banyak Iya. banget yang pakai hijab tapi masih pakai celana jeans, masih ngetat, dadanya kelihatan, masih membentuk tubuh, itu berpakaian tapi telanjang. Jadi hijabnya masih cuma sebagai Iya. fashion. Jadi kalau menutup aurat di dalam Islam itu harus memakai pakaian yang lebar, Iya. hijab yang lebar, itu yang menutup gitu. Hakikatnya tertutup bukan ingin dilihat gitu kan. Intinya kayak gitu sih pesan saya buat kakaknya. Mungkin next time ya itu tadi aku bakalan coba pelan-pelan sih, walaupun mungkin nggak sampai nggak terus-terusan. Mungkin lebih aku banyakin sih sering-sering keluar pakai hijab dulu Ya, aja. coba aja pelan-pelan Kak, daripada nggak sama sekali. Iya. Yang berproses. Jangan pernah apa dengerin omongan orang ya, karena apa ya? Kita itu kan hidup yang menjadi penilai kan hanya Allah, Iya. hanya Tuhan. Kalau orang itu nggak berhak menilai kita, nggak berhak apa ya? Mungkin ada, mungkin omongan yang buat itu, omongan orang itu sebagai penguat kesabaran kita, kata Allah. Nggak apa ya, Allah mengirimkan cobaan itu karena ya kita mampu. Allah mengirimkan apa ya, cobaan itu sesuai batas kemampuan hambanya gitu. Artinya Allah itu apa ya, Allah lebih menyukai orang pendosa tapi mau bertobat dan berusaha. Iya. Tapi Allah tidak menyukai orang yang soleh tapi sombong sama ilmunya. Kayak gitu aja sih. Sekali lagi saya makasih loh sama Kak udah dikasih Ya aku kesempatan. yang makasih loh Kak, dari kakak aku kan intinya dapat pelajaran banyak Amin, banget kan. amin, amin. Yang dulu orang-orang nggak pernah ngasih aku tahu itu, ini aku dapat dari kakak, jadinya aku yang makasih banget sih. Untuk next time ya aku coba pelan-pelan sih Kak. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan cepat mantepin hatinya, cepat terbuka hatinya, jadinya bisa buat keseharian. Oke, sih pakai mungkin hijab. nanti kalau perlu apa-apa atau memang perlu segala sesuatu bisa hubungi saya. Entah Ya. perlu hijab atau apa, insya Allah hubungi saya. Entah mungkin perlu bicara-bicara juga bisa hubungi Ya, saya. oke, Intinya, siap. karena kita kalau harus mencari lingkungan yang baik untuk mensupport Ya. kita. Kalau teman yang baik atau sahabat
sahabat yang baik bakal support kakaknya ke hal baik gitu. Tapi kalau kakak berada di lingkungan salah, kakak nggak bakal bisa berubah. Cari lingkungan yang baik yang bisa. Berarti next kalau seandainya aku ada yang aku mau tanyain, aku langsung tanya ke kakak aja nggak tanya apa-apa? aja, oke nggak apa-apa. Intinya di sini mulai belajar cari lingkungan yang baik aja. Ya, siap. Gitu. Mungkin kalau bukan berarti kita harus menjauhi teman-teman lama kita enggak, Iya. tapi kita membatasi aja. Intinya kayak gitu. Kita udah besar kan, udah bisa membedakan mana benar, mana yang salah gitu. Jadi intinya yang masa lalu jadikan itu masa lalu dan pelajaran. Sekarang waktunya berubah gitu. Sekarang kita bertemu mungkin ada sesuatu yang Allah titipkan dari saya buat kakaknya gitu. Mungkin karena saya lihat kakaknya dari jauh gitu aja tadi gitu. Karena menarik buat saya itu mungkin harus saya ada hidayah yang Allah titipkan dari saya buat kakak. Terima kasih untuk ilmunya ya kak. Sama-sama. Sekali lagi saya ucapin makasih kalau udah kasih kesempatan di sini. Tapi jujur kakak cantik kayak gini loh.